Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan atau memperlihatkan beberapa live coding saya, bagaimana penerapannya CI kepada web yang telah saya buat pada HTML native itu. Di sini saya akan live codingnya itu pada bagian daftar user dan pada bagian loginnya. Setelah itu saya akan memperlihatkan pada keseluruhan website saya yang telah jadinya itu tersebut. Oke. Ya, ini yang pertama saya akan memperlihatkan dulu website yang sebelum kita jadi yang saya belum masukin kepada CI. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menggantikannya. Ini website yang telah saya buat, website biasanya. Nah, sedangkan yang booking ID ini saya sudah memasukkan CI-nya. Oke, baik, saya akan panggil. Nah, ini dia websitenya. Ini sedikit tampilannya ya. Nah, sedangkan yang bagian ini yang sudah saya memanggilkan pada bagian indeksnya saja, bagian indeksnya dulu. Jadi saya akan di sini akan memberikan functionnya untuk daftar buat akunnya ini biar bisa masuk ke database. Terus pada bagian loginnya biar bisa kepanggil. Ini kan belum, karena saya belum mengisi dan saya belum memanggilkannya bagian login. Saya itu masuk kepada bagian dashboardnya ini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Oke, saya akan close terlebih dahulu. Ya, ini sudah. Nah, di sini saya akan memanggil loginnya. Oke, saya akan copy bikin login. Saya masukkan pada bagian view. Kita copy di sini. Setelah itu kita buka login. Oke, sudah. Kita masukin kita masukin ini biar gambar CSS, vendor dan JavaScript-nya itu terbaca. Ini oke. Kita kasih saja bagian font. Oke, sudah. Setelah itu kita buat functionnya pada pada file depannya ini. Kita copy ini sebagai pemanggilannya, terus kita ganti login. Kita save, kita pergi ke index, kita ke bagian ke ini buttonnya, kita ref, kita ganti, salah, kita ambil ini aja dulu. Setelah itu kita akan rubah. Untuk
Sini kita ganti indeks, nama filenya ini PHP, itu depan ke functionnya, setelah function kita panggil ke file login. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, berhasil. Sebelum itu kita pakai logo ini ke di atas mana ya ini. Nah, oke, sudah kebaca. Saya akan membuat pada bagian ini ya, pendaftarannya biar bisa berfungsi. Pertama kita ke database. Oke, kita username kita kasih root, password kita kosongin karena di Windows sebenarnya kosong. Terus di database-nya kita di sini bikin ID. Setelah itu kita save. Habis itu ke auto load pada line ke 61, kita kasih database session. Habis kita ke paling bawah 135, kita tambahin my model. Sini kita penulisannya ketik saja, terus kita buat nama file ini di controller pada bagian controller ya, pada bagian controller ya, kita buat file my model .php, terus kita ambil pada yang dulu kita buat, kita kopas semuanya. Oke, setelah itu kita buat functionnya pada depan ini. Function proses daftar user. Oke, setelah itu kita ambil copy saja pada halaman kita bantu, ntar kita rubah bagian database-nya. Oke, model emang password. Nah, ini relawan kita ganti kita ganti user. Ini daftar sukses, kita buat begini saja pop-up-nya. Oke, setelah ini sukses, ini akan kembali ke ada loginnya lagi, ini juga gagal juga. Oke, sudah, kita coba terlebih dahulu. Bentar, ada yang salah sessionnya. Session. Oke, saya telah menemukan kesalahannya ya. Ternyata saya salah pada bagian modelnya. Ini harusnya pada default
folder models. Nanti kita copy saja, jangan kita cut, kita copy pada di sini. Tidak bisa. Oke, kita ganti saja, kita new file model.php. Oke, di sini kita copy, terus yang ini kita hapus. Oke, sudah, kita coba. Alhamdulillah bisa. Terus kita coba ya, pada bagian ini menu daftarnya ini kita buat ini ABCDEF, kita coba F 1 2 3 4, kita daftar. Oke, berhasil. Terus kita akan membuat pada bagian login-nya ya, kita kesini aset vendor sudah. Setelah itu kita jangan lupa kita buat lagi fungsinya, kita close aja function untuk daftar. Untuk login ini kan proses login user. Oke, terus kita ambil pada bagian sini login. Oke, kita copy saja. Terus apakah yang diganti? Ini relawan, kita ganti user. Ini user. Ini ID user. Aduh, salah. ID user. Login sukses. Oke, setelah itu kita buat menu dashboardnya. Kita buat pada bagian dashboard. Kita buat file dashboard di controller. Nah, di sini kita buat file dashboard user di HP. Setelah itu kita copy saja ini. Ini ID user. Ini itu kita buat file view. Oke. Setelah itu kita buat file baru ya pada folder view. Untuk setelah loginnya itu akan pergi kepada bagian dashboardnya. Kasih user. Oke, ini ganti user. Setelah itu saya masuk, kita copy pada
Oke, masukin ke user. Sudah. Terus kita buka dulu. View. Oke, ini kita hapus. Sudah. Buat antisipasi kita langsung saja kasih untuk pemanggilan CSS dan lain-lainnya, kita langsung kasih saja. Ini kita ini terus gambarnya oke. Sudah. Ini untuk logo. Oh ya, ini CSS belum tadi. Oke, sudah. Kita coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, sabar. Oke, mouse login into login. Langsung login saja, kita masukin oke, proses cancel dulu. Ini sama pada bagian prosesnya. Saya masih ada kesalahan ini ya, typonya karena terlalu kopas banget. Ini kita ganti sesuai namanya, ganti user. Oke, setelah itu nah pada bagian sini, nah ini alamatnya saya masih relawan, kita ganti user terlebih dahulu. Ini ID user, nah ini lagi user. Oke, sudah. Ini apa? Oke, mari kita coba terlebih dahulu. Refresh. Kita langsung ke login saja. Masukin yang tadi yang kita daftarkan. Alhamdulillah bisa. Udah. Kita tampilannya. Ini websitenya masih
Ini saya lupa kasih ini untuk pemanggilannya di CI nya belum ditambahkan. Oke, baik, sekian sampai sini dulu. Saya akan melanjutkan codingannya biar selesai. Setelah itu kalau sudah selesai, kita akan membuat API dan akan saya hosting. Ya, ini saya mengkodenya sudah selesai keseluruhan, yaitu dengan web native biasa, masuk ke dalam CI coordinator itu, dan di dalamnya itu udah termasuk pada Ajax pada bagian di sini daftarnya. Contohnya seperti ini. Ini sebagai Ajax-nya. Setelah itu juga ada data API yang untuk sebagai istilahnya, yaitu mencari data dengan menggunakan data API itu tersebut. Ya, setelah itu saya akan memperlihatkan database, yaitu di sini saya akan menggunakan nama booking ID. Terus di dalamnya ada 4 tabel termasuk admin, film, tiket user, dan user. Dan ini setelah hasil web native-nya ke dalam CI. Nanti saya akan mencobanya langsung saja pada hostingannya. Sebelum itu saya akan mempraktekkan cara kerja kode API tersebut. Ya, di sini saya di sini sudah menulis localhost booking ID sesuai dengan namanya di sini. Terus /index.php, terus data API, ID search. Di sini saya akan mencari data user yang ketiga. Terus kita send, kita ke JSON untuk penampilan yang lebih bagusnya dilihat. Ya, di sini data user yang ketiga yaitu dengan nama 6Q, dan emailnya ini kita cek di database PHP nya apakah benar ya, dan ini benar. Nah, nama 6Q. Setelah itu saya akan memperlihatkan hasil hostingan yang telah jadinya itu. Di sini saya menghostingnya menggunakan website hosting gratis dengan nama infinity.net. Di sini kekurangannya yaitu tidak bisa secara langsung mengecek data API-nya di websitenya. Nah, karena demikian itu saya di sini menggunakan localhost untuk mencari, dan dosen pun sudah memperbolehkannya. Nah, ini kita close saja yang di localhost, kita memperlukan yang di hostingan. Ini hasil hostingannya, ini menu awalnya atau dashboardnya kalau saya sebut. Sini menu daftar, sini untuk layanan service, apa yang diunggulkan dari website ini yang telah saya buat. Sini ada highlight film yang hari ini tayang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu website yang telah saya buat. Di sini saya membuat website untuk pembelian atau pemesanan tiket bioskop secara online. Kenapa demikian? Karena ada pula orang yang tidak mempunyai waktu untuk keluar atau untuk ke mall untuk pemesanan tiket, setelah itu balik lagi keluar. Dan dengan demikian saya membuatnya untuk lebih praktis untuk orang-orang yang sibuk itu, tanpa antri, bisa beli kursi sendiri yang dengan kalian mau, dan selalu update. Kita
kita coba saja langsung untuk mendaftar. Kita menggunakan GAP. Ya, ini emang sudah siap. Itu tandanya emang tidak ada yang memakai. Kasih masuk. Oke, setelah itu kita masukkan. Terus kita login. Ini tampilan awal pada websitenya setelah si user login. Di sini ada beberapa menu yang saya sediakan, yaitu ada untuk pemesanan tiket, terus ada film. Di sini ada informasi seputar dunia perfilman seperti kemarin pemenang Oscar pada tahun 2020. Nah, ini seperti ini informasinya, seperti film Parasite yang menang pada kategori film terbaik. Terus ada informasi coming soon untuk film yang akan tayang pada bulan berikutnya. Ada Mulan, seperti Bucin, Empat Mantan, Pemberontak Mantan, Black Widow, dan lain-lainnya. Dan ini tentang websitenya. Di sini ada seluk-beluk asal usul saya membuatnya. Saya menjelaskan di sini. Di sini ada menu profile. Langsung kita buka saja. Jadi kita akan mencoba mengisinya dan mengetes apakah edit itu lancar atau tidak. Kita klik edit. Ya, edit sukses dan berhasil. Kita refresh biar hilang. Nah, ini fotonya sudah masuk. Itu kita akan mencoba untuk pemesanan tiketnya. Ya, di sini untuk daftar film, langsung saja klik di sini button. Ini film yang tersedia pada hari ini atau yang sedang tayang. Saya akan mencoba untuk memilih film I Still Believe. Pemesanan sukses. Kita pilih lagi satu lagi film untuk mencoba aksi hapusnya apakah bekerja. Ya, ini bekerja, hapus pemesanan sukses. Seperti itulah website yang telah saya buat dari awal. Di sini ada highlightnya yang sedang tayang, ada tanggal 26, 28. Dan di sini saya menyelipkan untuk user yang ingin melihat harga dan seberapa baguskah film yang akan ditontonnya. Itu kita dari 1 sampai 5 bintang. Di sini ada 4 bintang, 4 bintang. Di sini ada 5 bintang, Frozen dengan Bloodshot, Bird of Prey dan The Kirinos. Terus di bawahnya ada Heather. Oke, seperti itulah. Oke, seperti itulah hasil coding yang telah saya buat. Ya, seperti itulah hasil website yang telah saya buat, dari mulai website native ke dalam CX. Setelah itu saya hosting di dalamnya.
dan untuk linknya saya akan mengasih pada kolom deskripsi. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.